Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang rilis pada tahun 2018, yaitu dari sebuah film yang berjudul The Outsider. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara Amerika yang ditahan di penjara Jepang, hingga mempertemukannya dengan seorang Yakuza dan membuatnya menjadi bos Yakuza di sana. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Berawal di sebuah penjara, terlihat seorang tahanan mantan tentara bernama Nick sedang membersihkan lantai. Tiba-tiba beberapa orang keluar dari tempat pemandian. Nick memasuki pemandian itu dan ia melihat seorang pria Jepang bernama Kiyoshi tergantung di sana. Nick langsung menyelamatkannya dan mereka berdua diseret penjaga karena Nick telah menyelamatkan orang tersebut. Pada akhirnya, mereka berdua dijebloskan ke ruangan isolasi. Di sini Kiyoshi memperkenalkan namanya dan Nick juga memperkenalkan namanya. Kiyoshi meminta bantuan Nick untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kiyoshi akan melukai dirinya sendiri sehingga akan dibawa ke rumah sakit. Dan tugas Nick adalah memastikan ia tetap hidup dan sampai di rumah sakit. 1 minggu kemudian mereka bekerja di luar penjara. Ketika selesai, semua tahanan langsung membersihkan dirinya di pemandian. Banyak orang Jepang seperti Yakuza yang menatap Kiyoshi di sana. Saat di sel, Kiyoshi memulai aksinya. Ia melukai dirinya sendiri sehingga ia berhasil memasuki rumah sakit dan bebas karena saudaranya menjemputnya. Beberapa waktu berlalu, Nick juga bebas. Anak buah Kiyoshi menjemputnya dan membawanya ke keluarga Shiromatsu. Setelah sampai, saudara Kiyoshi bernama Orochi berterima kasih karena telah menyelamatkan Kiyoshi. Ia menawarkan pekerjaan kepada Nick. Karena memiliki masalah kesepakatan dengan orang Amerika, Nick menerima tawaran tersebut untuk membantu. Kemudian sopir Kiyoshi bernama Saturo membawanya ke bar dan memberikan uang untuk tidur di penginapan. Tiba-tiba seorang wanita bernama Miyu menghampirinya dan menawarinya minuman. Saat itu Nick tidak mengetahui kalau Miyu adalah adik dari Kiyoshi. Setelah itu Nick pergi ke penginapan untuk beristirahat. Esok harinya, Saturo dan Kiyoshi mengantar Nick ke tempat pemilik pabrik logam tersebut yang bernama Penetti. Namun Nick hanya masuk sendirian. Setelah bertemu Penetti, Nick membicarakan kesepakatan. Namun di sana Penetti menolak sambil mengejek Nick. Karena kesal, Nick langsung memukulinya dengan mesin tulis di kepalanya hingga jatuh pingsan. Setelah itu Nick langsung pergi meninggalkannya. Malam harinya mereka bersenang-senang di bar. Tiba-tiba anak buah Saijo bernama Kentaro menghampiri mereka. Ia mengatakan kalau gudang itu sudah menjadi milik mereka. Di sana ia juga mengejek Nick dan saat itu juga Nick langsung memukulkan gelas ke kepala pria itu. Ketika semua bersiap untuk bertarung, Kentaro mengalah dan ia langsung pergi dari sana. Sedangkan Kiyoshi bersama yang lainnya melanjutkan pesta. Kemudian setelah itu Nick kembali ke penginapan. Tiba-tiba Kiyoshi datang menjemputnya. Ia ternyata membawa Nick ke tempat tinggal Nick yang baru. Ia menyuruh Nick memakai jas. Setelah itu, Kiyoshi membawanya ke tempat judi yang dimiliki oleh orang besar bernama Kimura.
Di sana Kiyoshi menanyakan siapa pemilik Osaka. Kimura mengatakan kalau pemilik Osaka adalah Shiromatsu. Dia akan membayar bagian Shiromatsu 2 kali lipat sambil mengejek Nick dengan menyebut Nick anjing putih. Tanpa bicara, Nick langsung memukulnya dan lanjut Kiyoshi membunuhnya. Saat di bar, Orochi menyuruh Kiyoshi mengusir Nick. Namun Kiyoshi tidak melakukannya karena Nick sudah membantunya. Nick menghampirinya dan mengatakan kalau Orochi tidak menyukainya. Nick juga bertanya tentang jari Orochi. Kiyoshi memberitahu jika membuat kesalahan kepada atasan, maka kau harus memotong jarimu sendiri sebagai gantinya. Kemudian Kiyoshi melihat Miu sedang menari di bar. Anak buahnya membawa Miu ke hadapannya. Kiyoshi menyuruhnya pulang karena tempat ini bukanlah untuknya. Ia menyuruh Nick mengantarkan Miu pulang. Miu seolah-olah menolak, padahal itu yang diinginkannya dengan Nick mengantarnya pulang. Di mobil mereka hanya diam, namun tatapan dari satu sama lain memperlihatkan kalau mereka saling menyukai. Saat sampai, Miu langsung mengajaknya masuk, dan ternyata dari luar ada yang mengawasi mereka. Sebelum matahari terbit, Nick berpamitan karena ia ingin pergi menemui Kiyoshi. Ketika bertemu, Kiyoshi menyuruh Nick membeli senjata di dermaga. Namun Nick harus melakukannya sendiri karena tidak ada yang boleh tahu kalau keluarga Shiromatsu terlibat. Tanpa mengeluh, Nick pun langsung menyetujuinya. Saat Nick sampai di dermaga, dia melihat penjual senjata sudah tergeletak di lantai. Ternyata Kentaro dan beberapa anak buahnya sudah tahu tentang kedatangan Nick. Mereka ingin merampas uang Nick yang dipakai untuk membeli senjata. Namun uang itu tidak ditemukan di mobil Nick karena ia menyembunyikannya dengan sempurna. Kentaro menyuruh anak buahnya menembak Nick. Saat Kentaro pergi, Nick dengan cepat merebut senjata dan membunuh 2 musuh di sana. Nick bertanya di mana senjatanya, namun anak buah Kentaro tidak memberitahunya dan Nick langsung pergi dari sana. Kemudian Akihiro marah karena tewas 2 orang Saijo. Nick mengatakan kalau dia yang memiliki ide di dermaga itu, namun Kiyoshi membelanya karena ia sudah menyuruhnya. Karena membuat kesalahan, Nick memotong 2 jarinya di depan Akihiro. Tiba-tiba Orochi memberitahu Kiyoshi kalau Nick sudah bercumbu dengan Miu. Terlihat Kiyoshi tidak memperdulikannya. Lanjut Kiyoshi juga memotong 1 jarinya di depan ayahnya. Setelah itu, orang Shiromatsu memberikan jari tersebut ke Saiju sebagai permintaan maaf. Kembali ke Nick dan Akihiro, di dalam mobil ia bertanya tentang pengkhianat kepada Nick. Nick mengatakan kalau ia akan memberitahu jika ia telah mengetahuinya. Lanjut Nick dibawa ke tempat pengangkatan sebagai anak dari Akihiro. Setelah menerima semua itu, Nick sudah resmi menjadi keluarga Shiromatsu. Malam harinya mereka pun bersenang-senang. Kiyoshi menghampiri Nick dan memberitahunya dengan lembut kalau seorang Yakuza tidak boleh mencintai, karena itu akan menjadi kelemahan mereka. Kiyoshi meminta Nick untuk tidak menemui adiknya lagi agar Miu tidak dalam bahaya. Setelah menjadi keluarga Shiromatsu, Nick mulai menato tubuhnya dengan ditemani oleh Miu. Saat di kereta, mereka berdua tidak bisa berdekatan karena Nick mengetahui kalau anak buah Orochi mengawasinya. Berpindah ke Akihiro, di sana ia melakukan bisnis namun ia merasa terhina karena Saijo malah menyuruh anak buahnya yang mewakilinya. Orochi mencoba berbicara kepada ayahnya. Akihiro tetap bersikeras menolak karena ini seperti penghinaan baginya. Ketika di bar, Orochi mengatakan kalau ayah mereka memilih kehormatan daripada uang. Ia terjebak dalam adat masa lalu.
Kiyoshi menjawab kalau ayahnya hanya tidak ingin kehormatannya diinjak orang. Saat Kiyoshi mengambil minuman, Orochi berbicara tentang masa kecilnya kepada Nick. Sambil bercerita, Orochi membentak Nick. Kiyoshi datang dan menyuruhnya pergi dari sana. Sebelum pergi, Orochi ingin menemui ayahnya. Namun ayahnya tidak bisa diganggu saat sedang berbisnis. Terlihat muka Orochi sangat kesal di sana. Lanjut Orochi menemui Miu. Ia kesal dan melempar Miu karena lebih memilih Nick daripada dirinya. Saat mengingat kalau Miu adalah adik saudaranya, Orochi langsung meminta maaf. Berpindah ke pertunjukan sumo Jepang. Terlihat Akihiro Shiromatsu datang bersama anak buahnya menemui Saijo. Mereka membicarakan bisnis di sana. Namun kesepakatan bisnis itu malah menghina Akihiro. Karena Saijo merendahkannya dengan menyuruh Akihiro mundur dari Yakuza. Akihiro memberitahu Saijo untuk lebih berhati-hati saat kembali ke Kobe. Setelah memberikan penghormatan, Akihiro, Orochi, dan yang lainnya pergi dari sana. Di jalan, tiba-tiba teman Nick bernama Polly memanggilnya. Mereka berbicara sebentar dan Nick mengajaknya minum di rumah. Setelah mengetahui semuanya, Polly berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Namun dari belakang, Nick langsung menggorok leher Polly karena ia tidak ingin rahasianya terbongkar. I'm sorry. What? Lanjut Nick menemui Miu. Ia pun melihat banyak lebam di muka Miu. Nick ingin pergi karena ia mengetahui kalau ini adalah perbuatan dari Orochi. Namun Miu memberitahunya kalau ia sedang hamil anak Nick. Mendengar hal itu, Nick langsung pergi menemui Kiyoshi dan mengatakan yang sebenarnya. Di sana Kiyoshi mengambil 2 samurai dan memberikannya kepada Nick. Samurai itu sebagai simbol yang diberikan ayahnya untuk Kiyoshi menjaga Miu. Namun Kiyoshi memberikan samurai itu karena sekarang Nick harus melindungi Miu. Nick menerima samurai itu dan memberitahu salah satu masalah lagi karena ia telah membunuh rekannya. Malam itu juga mereka langsung menguburkan mayat Polly. Berpindah ke Saiju. Terlihat ia sedang membicarakan masalah Shiromatsu. Ternyata pengkhianat yang selama ini dicari adalah Orochi. Di sisi lain, Nick dan Kiyoshi mengantar ayahnya ke pertokoan jas. Saat masuk, Nick mulai curiga. Ia memasuki ruangan ganti yang ternyata orang di sana sedang menusuk ayahnya. Dengan cepat Kiyoshi langsung menembaknya. Lanjut, mereka membawa Akihiro ke mobil. Tiba-tiba, Kentaro bersama anak buahnya datang menembak Kiyoshi hingga tewas. Saat berada di markas, Ryu memberitahu pemimpin Akihiro kalau yang berkhianat sebenarnya adalah Orochi. Namun Akihiro tidak mempercayainya, karena ia hanya melihat orang Saijo di sana. Setelah kasus penembakan dan pembunuhan tersebut, mereka memulai perang untuk membalas kematian Kiyoshi dengan membunuh orang-orang kepercayaan Saijo. Kemudian seorang anak kecil memasuki rumah Akihiro dengan berlari. Ia memberikan pesan dari Saijo untuk Akihiro. Saijo mengajak Akihiro bertemu di dermaga untuk berdamai tanpa senjata. Akihiro memberitahu ia akan menemui Saijo di sana. Esok harinya mereka pun bertemu di dermaga. Akihiro terkejut karena benar kalau putranya sendiri yang telah berkhianat. Ia menghampiri Orochi dan mengajaknya kembali. Namun Orochi malah membunuhnya di sana. Setelah itu Orochi menawarkan perdamaian kepada Nick. Namun ia harus pergi dari Osaka dan meninggalkan Miu. Sedangkan Takeshi dengan marah mengajak Orochi berduel. Namun penembak jitu menembaknya hingga tewas, sedangkan Nick tertembak di bagian kaki. Malam harinya polisi membakar bar milik Shiromatsu karena Akihiro sudah tewas. Berpindah ke Nick, ia mendatangi Miu dan memberitahunya kalau Orochi telah membunuh Akihiro. Lanjut Nick mengajaknya pergi dari sana. Setelah itu Nick menghubungi Satoru di markas. Nick memberitahu kalau ia akan menyerang markas Saijo sendirian untuk membunuh Orochi. Kemudian Nick langsung mendatangi dojo milik Saijo.
Setelah masuk, Saijo bertanya apa maksudnya datang ke tempat itu. Nick mengatakan dia hanya ingin berduel dengan Orochi. Di sini Orochi menolak berduel dengan Nick karena Nick adalah orang luar bukan orang Yakuza Jepang. Namun saat Orochi lengah, Nick langsung menebas lehernya. Anak buah Saijo bersiap ingin membunuh Nick. Namun Saijo membiarkan Nick pergi dengan selamat. Setelah itu Nick kembali ke markas tanpa luka sedikit pun. Kedatangannya menandakan kalau Nick telah berhasil membunuh Orochi. Dan sekarang Nick diangkat menjadi ketua Yakuza yang menguasai Osaka dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini, serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.